A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kepada siswa SMA SMK dimanapun Anda berada, izinkanlah kalimat ini Bapak untuk memberikan satu tutorial bagaimana caranya kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Ya. Wahid Allah Subhanahu wa taala. Kita cuplik dari satu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim aqdam darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Artinya, wahai orang yang beriman, berhijrahlah di jalan Allah dengan jihad fisabilillah, dengan harta dan diri kita. Jadi kita diminta Allah untuk berhijrah dan jihad fisabilillah, yaitu kita salah satunya adalah beriktikaf, menuntut ilmu di masjid untuk memperbaiki diri kita, ya, memperbaiki diri kita, tidak menyalahkan orang lain tapi memperbaiki diri kita, ya. Dengan cara apa? Dengan iktikaf di masjid, ya, meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua kita, bapak ibu, anak, saudara, tijarah, ya, tijarah itu perdagangan yang kita cintai, dan harta yang kita cintai, wa masakin, dan rumah-rumah yang kita cintai, ya. Apabila itu yang semua yang kita cintai, ya, itu semua itu termasuk bagian dari halal, lebih kita cintai dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW dan jihad fisabilillah. Fatarabas hatta ya'ti Allah bi amri. Maka Allah memberikan keputusan, ya. Allah memberikan, salah satunya adalah bencana seperti yang kita alami saat ini, ya. Semua dunia, seluruh dunia di permukaan bumi ini sama semuanya kena dampaknya. Jadi karena kita cintanya di hati kita itu, kebesaran dunia menggeser kebesaran Allah di dalam hati kita, ya. Jadi walaupun itu semula barang-barang itu atau orang tua semuanya yang kita miliki itu semula berupa halal, bisa berubah menjadi berhala-berhala, ya. Karena cinta kita terhadap dunia tersebut lebih kita cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, ya, seperti ini, ya. Jihad fisabilillah salah satunya adalah iktikaf, menuntut ilmu di masjid-masjid atau di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimuliakan? Karena kita pada saat masuk kita tidak boleh kondisinya itu kotor, seperti kaki habis nginjek ke toilet, ya. Di toilet itu ada bekas-bekas buang air kecil kita atau buang besar air kita, atau kita sedang, ya, buang gas, atau tentu tidak boleh kita masuk ke masjid, bahkan menyentuh Al-Quran pun tidak boleh. Kondisi kita saat junub, ya, saat ini junub itu juga tidak boleh, ya. Kita harus mandi besar dulu, ya. Pokoknya sebelum masuk masjid kita kondisinya harus suci dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh ustadz-ustadz atau ulama yang ada di sekitar kita.
Setelah wudu, usahakan jangan berbicara sedikit pun sampai sholat. Ya, sunnah dilakukan. Nah, ya, barang siapa melakukan pembicaraan antara wudu sampai dengan sholat, maka dosanya tidak diampuni sama Allah. Itu ya. Ini hadis sahih. Makanya kalau diajak bicara setelah wudu, mendingan dikasih ini aja ya, diam aja. Ya, bukan berarti kita sombong, bukan. Kita bisa bicara setelah sholat, boleh. Setelah sholat ditunaikan boleh kita bicara. Ya, karena di situ ada fadilahnya yang utama, yaitu Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus tahu ilmunya sebelum kita melakukan amalan. Ya. Apabila ada pertanyaan kalian bisa ini ya, atau bertanya kepada ustadz-ustadz yang lebih senior, ya, itu ya. Kenapa kita di masjid? Karena kita untuk meningkatkan rasa syukur kita dengan harta kita yang kita miliki, bukan untuk membesarkan dunia ada di hati kita, tapi untuk dekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari ayat tadi kita sudah bisa menyimpulkan, ya, kita tidak boleh hanya harta saja yang kita berikan, tetapi harta dan jiwa kita, ya, itu yang diminta. Kedua-duanya. Kita tidak boleh minta sumbangan. Di situ kita tidak diundang, tapi dengan kemauan diri kita sendiri untuk memperbaiki, jangan menyalahkan orang lain ya, karena itu adalah maksudnya adalah untuk perbaikan diri kita. Ya, ini adalah aplikasi dari surat At-Taubah ayat 24, bahwa kita diminta taubat agar kebesaran Allah tetap terjaga di hati kita. Di surat At-Taubah saja tidak ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu menandakan bahwa kita disuruh taubat. Ya, di situ disuruh taubatnya itu apa? Yaitu untuk perbaikan diri kita sendiri. Ya, jangan menyalahkan orang lain. Ya, jangan mencaci orang lain. Karena sifatnya makhluk itu adalah kita itu kebanyakan adalah pasif di. Bahkan kita kadang di situ ada ujiannya, yaitu dicaci, difitnah dan sebagainya. Naudzubillah ya, seperti itu. Untuk apa? Untuk meningkatkan iman kita. Ya, kalau kita aktif itu adalah sifat-sifat, ya, sifat-sifat bisikan syaitan. Jadi kalimat aktif, misalkan mencaci, memfitnah, nah itu kalimat aktif. Ya, sebaliknya ya, semua nabi mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi kalimat pasif. Nabi pernah dicaci, pernah difitnah, ya, seperti itu ya. Pokoknya pasif-pasif gitu, tapi tidak mengurangi kemuliaan beliau, ya, tidak mengurangi kemuliaan beliau. Jadi walaupun ibarat emas, ya, logam mulia, walaupun timnya, walaupun dikasih kotoran-kotoran atau sebagainya, tetap mulia. Dikasih pasir juga tetap logam mulia, tetap emas. Ya, namanya logam mulia, walaupun ditutup-tutupi apapun, ya, tetap mulia. Seperti itu ya. Itu adalah ajaran agama kita, ya, yaitu ajaran agama Islam. Itu atau bahasa Arabnya adalah din. Kita akan melihat teman kita ini ya sedang beraktivitas untuk mengekalkan kebesaran Allah ada di dalam hati kita. Karena kita lihat, nah ini apa yang mereka lakukan, coba. Ini untuknya dia wajada. Ya. Di sini mereka melakukan murojaah, ya, surat-surat pendek dari juz amma. Di sini ada ustadznya hafiz Quran. Jadi kalau salah ada yang membetulkan. Jadi bukan untuk memperbaiki orang lain, tapi untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ya.
Kenapa? Kalau sudah semuanya tuh kita berhasil memperbaiki diri kita sendiri, maka Allah ridho, dan bencana, musibah, penyakit yang ada di sekitar kita bahkan di dunia akan diangkat dan diganti dengan keberkahan yang ada di langit turun sederasnya seperti derasnya hujan. Nah, seperti itu ya. Jujur saja bahwa saat ini adalah seluruh dunia mulai mengagung-agungkan kebesaran dunia di dalam hati kita ya. Jangan jauh-jauh diri kita sendiri ya. Ada azan ya, toko masih tetap buka, masih melakukan jual beli, padahal itu seharusnya ditutup ya. Kemudian ada konser musik ya, konser musik yang syairnya itu membesarkan makhluk bukan membesarkan Allah. Nah, itu juga Allah akan marah ya, karena di hadis-hadis ya, barang siapa itu tadi maka Allah akan marah, bahkan merubah mukanya nanti menjadi monyet. Nah, seperti itu ya, karena mereka sudah mengagungkan kebesaran dunia. Mereka memang gajinya digaji besar, akan tetapi adalah untuk membuat ya, untuk membuat orang lain menirunya itu ya. Itu adalah trik-trik, jebakan-jebakan atau istidroj dari syaitan ya. Itu adalah didikan dari syaitan ke cucunya Nabi Adam yang dimana asalnya dari surga. Kita harus kembalinya lagi ke surga lagi. Jangan mau kita dibujuk sama syaitan ya. Karena syaitan nanti setelah ada hari pembalasan dia tidak bertanggung jawab. Mereka syaitan akan berkata kepada pengikutnya, kenapa kamu ikut saya? Nah, itu ya, mereka tidak bertanggung jawab, sama-sama masuk neraka. Nah, itulah istidroj, di mana ya seolah-olah hatinya jadi tenang, tapi sebenarnya hatinya itu gersang karena jauh dari Al-Quran ya, yang seharusnya baca Al-Quran dipalingkan hatinya ke musik seperti itu ya, ke kebesaran dunia, ke perdagangan, kecintaannya kepada saudara kita, ke rumah-rumah yang kita miliki atau masakin. Nah, seperti itu ya, watijaroh, dan perdagangan yang kita cintai. Kita tetap melakukan transaksi walaupun ada itu tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan dari dalam agama. Jadi sementara toko-tokonya harus tutup dulu. Karena apa? Rezeki itu sesungguhnya tidak akan tertukar ya, karena sudah ditulis dari sejak lahir dan sampai kematian. Sampai kematian nanti sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Jadi Allah tidak mengurangi rezeki yang telah ditetapkan ya. Kemudian berikutnya adalah nah ini teman kita lagi sedang Iqra Al-Quran. Mereka tetap semangat mencari hadis Quran ya. Di sini ada hadis Quran ya. Jadi bukan memperbaiki orang lain, tapi memperbaiki diri kita sendiri. Fokusnya ya. Nah, oke. Ini berikutnya mereka murojaah. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini, mudah-mudahan berguna bagi kita semuanya ya. Kemudian alangkah lebih baiknya lagi kita sampaikan, maka Allah akan menambah ilmu kita yang tidak kita ketahui. Itu sudah janji di Al-Quran. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Terima kasih syukran jaziran. Terima kasih ya. Terima kasih banyak syukran jaziran. Jazakumullah khair katsiran. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.